Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arjaya Pratama Purwanto. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara, Angkatan 10. Salam MMPP Jaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Profesor Dr. Elizabeth Sian SIMSC selaku dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait materi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik tentang ekonomi, yaitu adalah deflasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's start and enjoy this video. Pengertian deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum menurun, sementara nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Jika pada inflasi terjadi karena tingginya jumlah uang beredar di masyarakat, maka sebaliknya, pada deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, peraturan Bank Sentral tentang kebijakan yang telah ditetapkan. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya, otoritas moneter adalah Bank Sentral, meskipun kadangkala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan Bank Sentral. 2. Terlalu banyak hasil produksi yang sama. Banyaknya penawaran yang ditawarkan daripada permintaan juga menjadi salah satu penyebab deflasi. Perusahaan yang mempunyai banyak produksi yang sama akan berlomba-lomba untuk menurunkan harga jualnya agar barang yang mereka tawarkan dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, penurunan permintaan terhadap barang. Penurunan terhadap permintaan barang juga salah satu masalah timbulnya deflasi. Biasanya, konsumen sudah memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, banyak bisnis atau perusahaan yang menghasilkan produk tertentu namun tidak memperhitungkan secara tepat kuantitas hasil produksi, sehingga jika terlalu banyak produksi dan tidak diiringi dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk tersebut akan berakibat barang yang tidak laku dijual. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari deflasi. Yang pertama, dampak positif. Ada beberapa dampak positif dari deflasi, yaitu dapat membiasakan konsumen untuk dapat berhemat. Yang kedua, nilai mata uang akan semakin menguat. Yang ketiga, masyarakat terdorong untuk menabung demi memenuhi kebutuhan mereka. Adapun dampak negatif dari deflasi, yaitu yang pertama, merosotnya pendapatan berbagai perusahaan. Yang kedua, pengurangan gaji dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga, perubahan pola pengeluaran konsumen. Yang keempat, anjloknya investasi dan harga-harga saham. Yang kelima, turunnya iklim kredit. Selanjutnya, cara mengatasi deflasi. 1. Menurunkan tingkat suku bunga. Salah satu cara mengatasi terjadinya deflasi adalah menurunkan tingkat suku bunga. Tujuannya adalah untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Dengan cara ini, maka masyarakat akan mengurungkan niatnya untuk menabung di bank. Masyarakat akan memilih untuk memegang uang sendiri. Dengan itu, maka niat atau keinginan untuk masyarakat untuk membeli barang akan meningkat. Yang kedua, menerapkan kebijakan moneter. Selain cara tersebut, menerapkan kebijakan moneter juga dapat mengatasi masalah deflasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah politik diskonto, yaitu kebijakan yang berbentuk menurunkan tingkat suku bunga. Yang ada dengan hal itu, masyarakat akan menarik uangnya dari bank. Yang ketiga, menerapkan kebijakan fiskal. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi adalah kebijakan fiskal. Jika kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral, maka kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah
Yang keempat, menerapkan kebijakan non-moneter. Cara ini sangat efektif dalam mengatasi masalah deflasi karena kebijakan ini terkandung beberapa langkah yang dapat menambah uang yang ada di masyarakat. Berikut adalah tabel uang beredar dalam miliar rupiah berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia yang bersumber dari Bank Indonesia. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bulan Agustus. Di sini kita lihat yang berwarna kuning adalah tanda-tanda menuju ke tahap deflasi. Jangan kita lihat yang berwarna merah sedang terjadi deflasi. Jika kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus sesuai dengan data BPS, pada tabel ini bahwa tidak terjadinya deflasi. Dalam artian ketika kita berdasarkan data dari BPS tersebut menunjukkan bahwa perekonomian masih ataupun jumlah uang beredar masih dalam keadaan lancar. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.